umat Islam harus bersatu untuk menang. Allah sudah membuat ketentuan bahwa tentara Allah, yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, pasti menang. Allah menyebut istilahnya itu jundun. Jundun itu tentara. Jadi tentara Allah itu bisa berupa bermacam-macam, antara lain manusia, orang-orang mukmin, bisa juga berusaha berupa kejadian alam. Jadi kadang-kadang Allah memerintahkan angin untuk menghancurkan musuh seperti di waktu perang Khandaq. Nah, yang kita maksud dengan tentara Allah pagi ini adalah orang-orang yang berjuang untuk melaksanakan agama dan ajaran Allah, menegakkannya dan mempertahankan supaya Islam itu tetap dilaksanakan oleh umatnya. Janji Allah bahwa tentara Allah pasti menang, sebagaimana firman Allah, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh telah ditetapkan janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi utusan bahwa mereka pasti akan ditolong. Jadi semua utusan Allah itu pasti ditolong oleh Allah meskipun mereka itu bersenjata tidak bersenjata, seperti Fir'aun, seperti Nabi Musa itu tidak bersenjata tapi menang. Karena Allah sudah menentukan bahwa innahum lahumul mansurun, para utusan Allah itu pasti ditolong. Jadi dari situ maka umat Islam tidak boleh berkecil hati, karena kalau kita itu menegakkan Islam pasti Allah menolong kita. Wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami pasti akan menang. Jadi utusannya yang membawa pesan-pesan itu ditolong oleh Allah, dan para pengikutnya yang membela Rasul dan menegakkan agama Allah itu akan menang. Namun tentara Allah harus memenuhi beberapa syarat jika mereka mengharapkan kemenangan. Syarat yang paling utama adalah bahwa anggota tentara itu harus betul-betul beriman kepada Allah, sehingga mereka itu betul-betul meyakini akan kasih sayang Allah kepada mereka, meyakini akan kedekatan mereka kepada Allah, dan meyakini akan adanya pembelaan Allah kepada mereka. Allah pesan kepada kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa lemah, jangan merasa tidak mampu, dan kalian tidak usah bersedih hati atau khawatir. Karena apa? Kalian pasti menang. Wa antumul a'laun. A'laun itu posisi yang lebih tinggi. Jadi posisi yang lebih tinggi, kalau itu dalam peperangan ya memenangkan perang, tapi kalau di dalam politik akan menduduki posisi yang lebih tinggi, yang memerintah. In kuntum mu'minin, syaratnya kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah. Nah, tentara Allah akan menang karena Allah sendiri juga menjanjikan akan menolong mereka jika mereka memenuhi syarat. Seperti firman Allah, inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong utusan kami dan orang-orang yang beriman. Pertolongan Allah itu di dua-dua kehidupan, yaitu fil hayatid dunya, ketika hidup di dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari kiamat ketika para saksi itu didatangkan oleh Allah. Tapi syaratnya beriman betul, ya.
Karena tentara Allah itu memberi pertolongan, maka kedudukan mereka itu akan kokoh dan tidak bisa digoyahkan oleh perlawanan pihak lain. Jadi kalau kita ini sekarang sedang berjuang kemenangan secara politik, posisi kita akan kokoh dan Allah akan melindungi kita meskipun kita digoyang. Itu goyangan pihak lain itu tidak akan berpengaruh. Ini Nabi SAW menyatakan bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansurina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah azza wa jalla. Akan senantiasa sekelompok dari umatku itu akan menang jika mereka mengikuti kebenaran. Alal haq, ya. La yazalu ta'ifatun min ummati alal haq. Kelompok dari umatku yang mengikuti kebenaran itu pasti akan selalu ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah itu membuat mereka kokoh. La yadurruhum man khalafahum. Orang yang menentang mereka, yang beroposisi terhadap mereka, itu tidak akan membahayakan hatta ya'tiya amrullahi azza wa jal, sampai datang urusan Allah. Ini artinya sampai dengan hari kiamat, kalau memang umat Islam itu betul-betul alal haq, mengikuti kebenaran. Nah, kadang-kadang kita itu melihat kenapa sih orang-orang Islam itu tidak bisa leading. Ya, orang Islamnya itu sendiri tidak mengikuti hak, tidak mengikuti kebenaran. Coba kita lihat tokoh-tokoh Muslim yang membeo, yang membebek, yang mengikuti orang-orang yang menentang Islam. Mereka melanggar dari kebenaran ini. Misalnya mereka korupsi. Karena mereka korupsi, maka mereka bisa disandra dengan korupsinya itu. Mereka tidak berani melawan kebatilan. Mereka harus tunduk karena mereka sudah melanggar ketentuan Allah alal haq. Oleh karena itu, kita umat Islam, baik yang menjadi pemimpin maupun yang menjadi rakyat, harus selalu menjaga diri alal haq, mengikuti kebenaran. Laksanakan perintah-perintah Allah dalam beribadah, laksanakan kejujuran, keadilan, dan amanah itu dilaksanakan. Jangan melanggar itu. Nah, kalau itu kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan posisi yang kokoh. Cuma sayang kalau di negeri kita ini, banyak di antara pimpinan-pimpinan kita yang Muslim itu tidak mengikuti kebenaran ini, ajaran yang benar ini. Sehingga umat Islam Indonesia tidak pada posisi menang. Nah, keimanan itu harus mereka buktikan dengan menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan sesama mukmin sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah pihak yang membimbing, yang memberikan pengarahan. Jadi kalau kita menjadikan Allah sebagai pemimpin, artinya arahan-arahan Allah kita pakai. Begitu pula kalau kita mengangkat Rasul Nabi Muhammad sebagai pemimpin, meskipun Nabi sudah wafat, tapi kita tetap menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin. Nah, yang kita ikuti adalah instruksi-instruksinya dan arahan-arahannya. Dan kita juga harus menjadikan sesama mukmin sebagai pemimpin. Pemimpin itu yang melindungi dan yang memberikan pengarahan. Jadi, kalau kita umat Islam saling mengangkat sebagai pemimpin, ya, saling mengangkat itu misalnya seseorang mukmin yang baik, dia terjun di bidang bisnis, dia kita angkat sebagai pemimpin di bidang bisnis. Kalau orang mukmin dia tuh terampil di bidang seni budaya, kita jadikan orang mukmin itu menjadi pemimpin bidang seni budaya. Dan kalau orang mukmin itu membidangi, menekuni di bidang politik, kalau dia beriman, kita angkat sebagai wali. Ya, wali itu yang bertugas melindungi, memberi pengarahan, dan menyayangi. Nah, suka-suka
wali itu diterjemahkan sebagai pemimpin. Ya. Terhadap Allah dan Rasulnya, mereka menganggapnya sebagai wali yang memberi bimbingan dalam berperilaku sehari-hari, dan terhadap sesama mukmin mereka menganggapnya sebagai wali yang saling melindungi dan menolong. Allah berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Siapa yang menjadikan wali kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, maka tentara Allah, kelompoknya Allah, partainya Allah pasti akan menang. Nah, ini syaratnya saling menjadikan wali gitu. Yang terjadi kita bukan saling menjadikan wali, tapi malah saling memusuhi. Ya. Makanya sulit kita akan menjadi kelompok yang menang kalau kita masih seperti itu. Ya. Sebenarnya janji Allah itu tidak berhenti hanya pada menolong mereka untuk kemenangan saja. Tapi Allah juga berjanji akan memberi mereka kesempatan untuk memimpin masyarakat dan mengukuhkan posisi mereka asal mereka berpegang teguh pada keimanan mereka dan berperilaku baik. Berperilaku baik ini yang saya maksud beramal soleh sambil menghindari kemusyrikan. Janji Allah menyebutnya janji di sini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mau beramal soleh. Janji Allah, sungguh Allah akan mengangkat mereka menjadi khalifah. Khalifah itu berarti wakil Allah di dalam mengelola bumi. La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka khalifah, menjadikan mereka wakilnya dalam mengelola bumi. Nah, kalau kita bilang wakil Allah dalam mengelola bumi, ini tidak terbatas hanya pada bidang politik. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah mengangkat generasi sebelum mereka sebagai khalifah. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah pun akan mengokohkan agama yang mereka sukai, agama Islam yang mereka merasa ridho dengannya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti ketakutan mereka dengan rasa aman. Kalau umat Islam itu berada di bawah dan kemudian pemimpinnya kebetulan zalim, maka orang umat Islam itu hidupnya serba terancam. Kalau orang Islam yang baik itu kalau dalam kehidupan bermasyarakat, mereka memberi saran supaya diri kita dan orang lain berbuat baik, amar ma'ruf. Tapi juga umat Islam itu nggak bisa diem kalau ada pihak lain yang berbuat zalim. Apalagi kalau yang berbuat zalim itu pimpinan yang pengaruhnya besar. Orang Islam nggak bisa diem, pasti berbuat sesuatu. Berbuat sesuatunya itu kalau mereka mempunyai authority, mempunyai kekuasaan, maka mereka menggunakan otoritasnya. Tapi kalau mereka tidak mempunyai otoritas, mereka menggunakan nasihat-nasihatnya. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, ini syaratnya. Syaratnya mereka itu mengabdi hanya kepadaku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. Jadi syarat ini selalu nempel kepada orang-orang Islam yang bertindak sebagai tentara Allah untuk mendapatkan kemenangan. Nah, mereka tentara Allah itu sepakat untuk menganggap Allah sebagai pembimbing mereka, dan karena itu mereka mentaati perintah Allah untuk menjaga persatuan berdasarkan kesamaan agama dan kesamaan pedoman hidup. Rasa kebersamaan itu membuat mereka bersatu bagaikan saudara kandung, atau bahkan lebih dekat daripada saudara kandung yang tidak seagama. Ya. Kita punya kecenderungan untuk akrab, untuk saling menyayangi, untuk saling melindungi, saling menolong bila kita mempunyai kesamaan. Nah, kesamaan itu ada kesamaan yang real, ada kesamaan yang semu. Ya.
Contohnya misalnya, kesamaan yang semu. Beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam hal ingin mencari kekayaan dalam waktu yang cepat tanpa dihukum. Ya, mereka melakukan korupsi dengan berbagai cara, dengan mengajak orang-orang yang berkuasa supaya tidak diproses hukumnya. Nah itu mereka bisa kerjasama karena tujuannya sama, yaitu duit. Tapi duit itu kesamaan tujuan yang semu. Karena begitu duit sudah diperoleh, maka mereka akan berebut siapa yang harus mendapatkan bagian yang lebih banyak. Dan kalau ada satu di antara mereka itu merasa tidak mendapatkan bagian yang setimpal menurut mereka, mereka itu akan ngomong. Akhirnya ketahuan. Ya, sekarang ini makin banyak korupsi-korupsi yang diungkapkan, kejahatan-kejahatan yang diungkapkan. Karena pada saat situasi itu tidak memungkinkan, mereka itu merasa bahaya kalau ngomong, mereka tidak berani ngomong. Tapi ketika mereka merasa, sekarang lebih longgar nih ngomong nih, wah, terus berbagai pihak pada ngomong. Nah, orang Islam itu nggak bisa diem kalau ada kejahatan-kejahatan. Mereka mesti berusaha ngomong. Tapi mereka itu menjaga persatuan berdasarkan kesamaan. Nah, kesamaan mereka itu real. Dan maksudnya real itu kekal, tidak lalu sementara. Kalau duit tadi sementara, tapi kalau kesamaannya itu mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga dan sebagainya, itu kesamaan yang kekal. Oleh karena itu kesamaan mereka itu akan lebih kuat dan lebih tahan lama. Seperti perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah. Tali ini kiasan, yang maksudnya agama atau ajaran Allah. Semua kalian harus berpegang teguh pada ajaran Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian itu bercerai-berai. Ada yang setuju menerapkan ajaran Allah, ada yang tidak setuju. Itu berarti bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat ya, ingat dulu kalian itu saling bermusuhan. Perang antara satu suku dengan suku lain. Perang antara kelompok satu dengan kelompok lain. Tapi dengan mereka sekarang pada saat itu kemudian mengikuti ajaran Allah, lalu mereka merasa bersahabat. Karena mereka bersahabat, mereka merasa tidak perlu berantem lagi. Nah, jadi situasi menjadi damai karena mereka berpegang teguh pada ajaran Allah. Allah itu Maha Pengasih, tidak suka ada orang-orang yang berantem. Nah, rasa persatuan di antara mereka itu terjaga terus dan bahkan makin tumbuh karena mereka secara rutin bertemu dan berkumpul setiap saat. Jadi ini salah satu kelebihannya, salah satu benefitnya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu mempunyai kesempatan atau punya alasan untuk sering bertemu. Seringnya itu bukan hanya sehari sekali. Kalau bukan agama Islam, itu kalau mereka ketemu paling seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau hanya 1 tahun sekali pada waktu ada event yang mengumpulkan mereka. Tapi kalau orang Islam mempunyai banyak alasan untuk bertemu. Seperti kita ini misalnya, kita ini bertemu seminggu sekali. Ya, paling tidak di forum kita yang sekarang ini, kita seminggu sekali ketemu. Nah, ada yang lebih sering lagi, yaitu sholat 5 kali. Ya, jadi rasa persatuan di antara umat Islam itu terjaga dan makin tumbuh karena secara rutin mereka bertemu dan berkumpul setiap saat mereka dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sehari dipanggil 5 kali. Setidaknya untuk orang yang terlalu sibuk untuk ke masjid, mereka itu ketemu seminggu sekali, yaitu di waktu sholat Jumat. Di saat sholat Jumat, mereka selalu memperoleh nasihat-nasihat karena sholat Jumat harus ada khutbah.
Dan khutbah itu mesti isinya pesan untuk bertakwa kepada Allah. Maka paling tidak seminggu sekali mendapatkan peringatan lagi. Oleh karena itu, kita mesti ikuti anjuran atau ajakan untuk sholat. Seperti firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, ketika dipanggil untuk sholat di hari Jumat, cepat-cepat kamu zikir kepada Allah. Sholat itu termasuk zikir kepada Allah. Jadi cepat-cepat ke masjid, bukan hanya sholat, tapi juga zikir, juga baca Quran. Terus kalau sibuk gimana? Tinggalkan sementara. Wadharul bay', tinggalkan perdagangan, tinggalkan bisnis. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Jadi memang untuk bersatu itu kita butuh pengetahuan dan kesadaran. Kemudian bagaimana kalau mereka itu menghadapi masalah bersama? Jika mereka menghadapi masalah bersama, seperti masalah kemasyarakatan, masalah negara dan sebagainya, maka mereka berusaha mencari solusinya, mencari penyelesaiannya, dan solusi yang mereka cari itu yang bisa diterima oleh semua pihak dengan cara bermusyawarah. Dan ketika bermusyawarah untuk mencari keputusan bersama, mereka mengedepankan kesepakatan berdasarkan kebenaran dan kebaikan. Jadi yang penting ada kesepakatan, dan kesepakatan itu ada ukurannya, yang disepakati itu mesti benar dan baik. Bukan berdasarkan selera mayoritas melalui voting. Nah, kalau voting, kesalahan pun bisa dianggap benar. Karena kalau votingnya itu dilakukan oleh anggota-anggota yang mayoritas jahat. Kalau mayoritas anggotanya jahat, maka kalau voting, ya yang menang orang-orang jahat. Yang menang adalah ide-ide yang bertentangan dengan ajaran Allah. Oleh karena itu, kalau kita mau menjaga persatuan, jangan pakai voting lah. Ya, ada contoh zaman Nabi SAW, ketika mendengar bahwa orang-orang kafir Makkah dan Taif itu akan bersatu padu untuk menyerbu Madinah dengan jumlah tentara yang besar sampai 10.000 lebih. Rasulullah merasa bahwa pasukannya tidak cukup karena pasukannya paling 1.000 atau 1.300. Bagaimana menghadapi jumlah tentara yang sebesar itu? Lalu Rasulullah mengajak bermusyawarah. Nah, ketika bermusyawarah, yang dicari itu bukan voting, tapi yang lebih masuk akal, yang benar dan baik. Nah, ada yang mengusulkan, ya udah kita sambut saja di luar kota. Jadi sebelum mereka masuk ke Madinah, disambut di luar kota, pertempurannya di luar kota. Lalu ada yang mengemukakan, kalau kita itu jumlah kita sedikit, mereka sebanyak itu, kita menghadapi mereka dalam front pertempuran di luar kota, mereka bisa berbagi tenaga. Sebagian menghadapi tentara kita, sebagian masuk kota Madinah menghancurkan kota. Oh, benar juga ya. Ya udah, kalau begitu kita bertahan saja di dalam kota. Lalu ada yang menyanggah, kalau kita menyambut mereka di dalam kota, kita menang atau kalah, Madinah akan hancur. Karena kelakuan musuh itu akan menghancurkan fasilitas termasuk tempat tinggal. Akan hancur Madinah. Terus bagaimana dong? Ada yang mempunyai usul. Yang punya usul ini pendatang. Satu orang pendatang. Biasanya kita ini cenderung menyepelekan pendatang. Tapi kalau pendapatnya itu baik, ya bisa diterima. Pendatang itu adalah Salman. Dia orang Persia yang datang ke Madinah. Pada waktu datang itu statusnya budak. Dia bisa merdeka karena dia menebus dirinya sendiri dan dibantu oleh orang-orang Islam
zakatnya diberikan kepada Salman supaya dia bisa menebusnya, menebus dirinya sendiri. No. Satu, dia orang asing, pendatang. Kedua, dia itu mantan budak. Dia punya pendapat. Kalau pendapatnya baik, kenapa tidak? Dia menyarankan gini, kita bikin rintangan. Nah, rintangan itu kalau seperti Cina itu bikin tembok sekeliling membatasi negaranya dengan yang lain, ya. Nah, kalau membangun seperti itu waktunya lama, biayanya banyak, padahal ini musuh akan segera datang. Ya udah, kalau begitu yang lebih murah menggali parit. Dengan parit itu tidak perlu terlalu dalam karena waktunya begitu mepet. Yang penting mempersulit orang nyebrang, untuk mempersulit orang masuk. Karena mereka sulit, maka begitu mereka mau turun ke parit, dari jauh sudah bisa dipanah. Jadi mereka tidak berani. Hanya kuda yang bagus yang bisa melewati parit itu. Nah, pendapat ini diterima secara sepakat. Jadi kita mesti masing-masing rela mengorbankan egonya sendiri. Kalau ada pendapat yang bagus, yang benar, kita ikuti saja. Ya. Allah menganjurkan kita bermusyawarah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang mau menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mau menegakkan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Di sini yang sangat relevan dengan topik kita adalah wa amruhum syura bainahum. Dan ketika terlibat di dalam musyawarah, mereka itu belum meninggalkan tempat bermusyawarah sebelum mendapatkan kesimpulan. Jadi artinya tidak ada yang di tengah-tengah diskusi musyawarah itu lalu terus meninggalkan. Kecuali kalau meninggalkannya itu memang ada kepentingan yang tidak bisa dihindari, ya. Nah, jadi dengan demikian ketika mereka itu berkumpul dalam rangka bermusyawarah untuk mencari kesepakatan bersama, mereka tidak meninggalkan pertemuan musyawarah tanpa izin dari pimpinan. Nah, jadi kalau ada voting itu lalu terus ada kecenderungan ada yang walk out, maka nggak usah pakai voting, tapi mencari kesepakatan. Dengan begitu diharapkan semua orang itu rela untuk ikut berpartisipasi. Karena kalau dengan voting, maka ada pihak yang wah, aku tidak mau ikut bertanggung jawab. Ya udah, kamu putuskan, itu urusanmu karena kalian merasa kuat lalu menggunakan voting. Ya. Coba gambaran yang diberikan oleh Allah tentang orang yang betul-betul beriman. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Sesungguhnya orang mukmin yang benar-benar beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ketika mereka itu bersama dengan Nabi Muhammad dalam hal urusan bersama, urusan gabungan, mereka tidak pergi meninggalkan pertemuan itu sampai mereka minta izin. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna bihi wa rasulih. Nah, kalau ada orang yang karena terpaksa minta izin, itu berarti mereka itu masih tetap beriman dan menghormati Allah dan Rasul-Nya dengan cara minta izin tadi. Fa idza sta'dzanuka li ba'dhi sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum. Kamu Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka, terserah mana yang kamu izinkan. Nah, terserah ini tentu tidak lalu asal memberi izin. Kalau orang yang akan meninggalkan tempat itu sangat dibutuhkan partisipasinya di dalam keputusan itu, maka orang itu
kecenderungannya tidak diizinkan. Tapi kalau dia tidak berperan secara langsung, ya, dan kebutuhannya itu betul-betul mendesak, ya diizinkan. Nah, kalau misalnya kamu mengizinkan kepada mereka, izinkan wastaghfir lahumullah sambil mohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, teman kita ini minta izin, betul-betul ada keperluan, ampunilah dia karena tidak ikut musyawarah sampai selesai. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, dengan semangat persatuan dan persaudaraan itu, mereka itu cenderung menghindari perselisihan dan pertengkaran. Ini termasuk salah satu syarat untuk menjaga kekompakan. Ya. Tiap ada perselisihan, mereka menggunakan kesamaan pedoman hidup dari Allah sebagai acuan penyelesaiannya. Jadi kalau ada dispute, ada yardstick, ada ukurannya. Ukuran mana yang dipakai? Yang dipakai adalah ukuran dari Allah di Al-Quran. Karena Allah itu tidak mempunyai kepentingan. Maka nasihat Allah itu tidak ada keberpihakan. Kalaupun ada saudara mereka yang bertengkar, mereka juga berusaha melerainya. Karena orang Islam itu memang lebih suka damai. Kalau ada temannya yang tidak damai, bertikai, didamaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian itu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, untuk menjaga persatuan di antara mereka dan sekaligus membuktikan bahwa sesama mukmin itu saling menganggap sebagai wali yang saling melindungi, mereka saling peduli dan saling mendukung, sehingga mereka masing-masing merasa sebagai bagian dari bangunan yang saling menopang dan saling memperkuat. Jadi ke daya tarik atau perekat antara umat Islam itu begitu kuat, sehingga masing-masing itu merasa mengukuhkan yang lain, sehingga diibaratkan bangunan, bagian yang satu itu menopang, mendukung, dan menarik bagian yang lain supaya kuat. Rasulullah memberikan gambaran hubungan sesama mukmin. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Seorang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang sebagian yang satu itu mengukuhkan yang lain. Thumma syabbaka baina asabi'ih. Rasulullah memberikan contoh, tangannya digabungkan lalu jari-jarinya itu diikatkan dengan jari yang lain, saling mengukuhkan. Jadi ibarat bangunan itu menjadi sangat kokoh. Ada cerita lebih lanjut, tetapi yang relevan sampai di sini bahwa orang mukmin satu dengan orang mukmin lain itu pasti berusaha saling mendukung, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Nah, orang-orang mukmin sebagai tentara Allah itu supaya mereka itu tetap bisa bersatu, atau bahkan memang karena setiap saat itu ketemu lagi, maka pelan-pelan rasa saling mencintai itu akan tumbuh, dan rasa saling menyayangi itu akan makin berkembang, sehingga mereka itu sampai dalam hati itu menaruh empati kepada yang lain. Empati itu tidak hanya sekedar simpati. Kalau ada teman yang meninggal, kalau kita ikut belasungkawa, ya itu simpati. Tapi kalau empati itu tidak hanya mengucapkan itu, tapi langsung ambil tindakan untuk berpartisipasi meringankan beban orang itu. Kalau ada orang yang meninggal, ya ikut-ikut ngurusi jenazahnya dan sebagainya. Jadi antara orang mukmin itu pelan-pelan akan tumbuh empatinya. Nah, jika ada di antara mereka itu ada yang menderita, yang lain itu ikut peduli dan menolongnya. Nah, Rasulullah memberikan
gambaran tentang hubungan dan empati sesama mukmin. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahubihim wa ta'atufihim mithlul jasad. Perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Satu tubuh itu gimana? Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad. Kalau ada satu bagian dari badan itu mengeluh kesakitan, yang lain ikut-ikutan. Jadi misalnya di tangan itu bengkak, jari-jarinya itu ada yang bengkak. Itu infeksinya itu bisa menyebabkan badan panas. Terus karena merasa sakit tidak bisa tidur. Jadi yang kena sakit itu hanya di jari, bagian kecil dari jari-jari, tapi seluruh tubuh ikut belasungkawa, ikut berpartisipasi di dalam penderitaan, lalu badannya panas, kemudian tidak bisa tidur. Nah, itu untuk membangkitkan semangat supaya rasa sakitnya itu dihilangkan gitu. Ya. Bisahri wal humma. Ya, misalnya tidak bisa tidur dan ada rasa panas atau demam. Karena mereka itu saling mencintai dan saling menyayangi, mereka itu saling mendoakan akan keselamatan saudaranya dengan ucapan salam setiap mereka bertemu. Kita mesti menyadari bahwa kalau kita mengucapkan salam itu bukan hanya greeting, tapi itu invocation, doa. Ya. Kita begitu ketemu, assalamualaikum, mudah-mudahan kalian selamat. Ya. Baru ketemu sudah mendoakan selamat. Ini kan menunjukkan kebersamaan, simpati dan empati. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Rasulullah bersumpah demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Terus wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak atau belum menjadi orang yang beriman sebelum kalian itu saling mencintai. Jadi kita tidak hanya beriman percaya saja, tapi mesti saling mencintai sesama mukmin. Ahwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah mau aku tunjukin kamu sesuatu yang kalau kamu mau melakukannya, kalian akan pelan-pelan itu makin cinta, makin cinta. Apa itu? Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Biasakan mendoakan, mudah-mudahan selamat. Kadang-kadang kita assalamualaikum, terus jabatan tangan, gimana sehat ya. Nah, ini kan lalu menunjukkan kepedulian. Jadi mendoakan sambil peduli tentang kesehatannya. Nah, itu pelan-pelan akan menimbulkan rasa sayang. Ya, jadi assalamualaikum itu tidak hanya sekedar greeting. Nah, kalau greeting itu cukup hi, good morning. Good morning itu kita terjemahkannya selamat pagi. Good itu baik, morning pagi yang baik. Bukan doa itu, bukan doa. Ya, bilang pagi ini baik ya, cerah ya dan sebagainya. Hanya untuk ikut menunjukkan kesenangan aja gitu dengan pagi yang baik. Nah, oleh karena itu kita saling mendoakan. Nah, ini kalau bisa kita biasakan kalau misalnya kita komunikasi dengan WA, ya kalau ada kesempatan yang baik kita tambah dengan doa, gitu. Kita tambah lagi dengan doa yang baik. Kita mendoakan orang lain, terutama sesama mukmin, itu kita mendapatkan pahala. Nah, demikian mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini mendorong kita untuk bersatu padu, saling menyayangi, saling melindungi, sehingga kita umat Islam betul-betul menjadi kelompok yang menang dalam bidang apapun, menang dalam bisnis, menang dalam politik, dan menang dalam persaingan yang lain. Ya. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah berjanji menolong tentaranya untuk memperoleh kemenangan.
Allah juga akan memberi mereka kedudukan yang kokoh, yang tak tergoyahkan. Tentara Allah, yaitu orang-orang mukmin yang baik, harus beriman, menghindari kemusyrikan, berperilaku baik, menjaga persatuan, rutin berkumpul, menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah mufakat, serta saling melindungi, saling menyayangi, saling empati, dan saling mendoakan. Semoga Allah menguatkan persatuan umat Islam dimanapun berada dan memberi mereka kemenangan. Amin.